Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jemaah kajian ketarjian PCM Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan mengangkat topik berkaitan dengan salat tatawwu menurut perspektif Muhammadiyah. Kalau kita lihat di dalam HPT jilid 1 atau HPT lama ya, di sana ada kitab namanya Kitabu Sholawati Tatawwu, kitab solat-solat sunnah. Ada 11 solat yang disebutkan. Salah satunya adalah solat rawatib, solat yang mengikuti solat wajib. Itu putusan Muktamar Khususi Tarjih di Sidoarjo tahun 1968. Tapi saya nanti akan baca Fathul Mu'in dan Bulughul Maram. Tapi isinya tetap kita sesuaikan dengan apa? Tarjih. Kalau di HPT kita, sholat sunnah itu diistilahkan dengan sholat tatawwu. Meskipun sholat sunnah itu kan memiliki banyak penamaan. Bisa disebut sholat sunnah itu sendiri, sholat tatawwu, sholat nafilah, ataupun yang lainnya. Tapi bahasa yang dipakai oleh tarjih itu biasanya diistilahkan dengan apa? Tatawwu. Misalnya sholatnya tadi, sholat-sholat sunnah disebut sholawatu tatawwu. Kemudian kalau kita lihat di putusan Padang tahun 2003, di HPT jilid 3, ketika bicara tentang puasa-puasa sunnah, itu istilahnya juga pakai apa? Tatawwu. Puasa-puasa tatawwu, tidak puasa-puasa sunnah. Meskipun namanya apa? Meskipun istilahnya beda, tapi secara substansi, secara isi apa? Sama. Itu hanya varian istilah atau penamaan atau penyebutan saja. Kalau di dalam Fathul Mu'in itu menggunakan istilah sholatun nafli, atau yang lebih populer dalam bahasa kita apa? Sholatu an-nafilah. Wa huwa lughatan az-ziyadah. Secara bahasa itu az-ziyadah, tambahan. Karena sholat ini menambahi sholat-sholat yang wajib. Wa syar'an, secara syar'i, ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Apa yang dikasih pahala atas orang yang melakukannya dan tidak disiksa atas orang yang meninggalkannya. Ini yang disebut sunnah. Jadi sunnah itu lawannya makruh. Sunnah itu lawannya apa? Makruh. Kalau wajib lawannya haram. Jadi ada dalam usul fikih itu ada pembahasan al-ahkam at-taklifiyah. Hukum-hukum yang dibebankan kepada mukallaf,
Mukallaf itu syaratnya akil baligh gitu. Yang berakal, yang kedua apa? Baligh. Hukum-hukum taklifi itu ada 5. Yang pertama wajib. Kalau wajib berarti harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Lawannya wajib haram. Haram itu harus ditinggalkan, tidak boleh dilakukan. Yang berikutnya sunnah. Sunnah itu direkomendasikan untuk dilakukan, tapi ketika ditinggalkan tidak berdosa. Lawannya sunnah makruh, direkomendasikan untuk ditinggal, ketika dilakukan tidak berdosa. Di tengah-tengah nggak ada perintah, nggak ada larangan, itu mubah. Berarti kalau tengah itu mubah, ke kanan bisa wajib, bisa sunnah, ke kiri bisa haram, bisa makruh. Itu hukum taklifi. Nah, sehingga sholat sunnah itu ya sholat ketika dilakukan mendapat pahala, ketika ditinggal itu tidak berdosa. Wa yu'abbaru anhu bitatawwu. Dan sholat nafilah ini diekspresikan atau disebut juga dengan tatawwu. Istilah tatawwu ini yang sering dipakai oleh tarjih. Dalam hadis Arab Badui itu, Pak, yang datang atau sowan kepada Nabi bertanya tentang sholat yang diwajibkan. Ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas sholawat. Wahai Rasulullah, apa yang difardukan oleh Allah kepadaku daripada sholat-sholat? Nabi menjawab, as-sholawatu al-khamsu. Sholat yang 5, atau riwayat yang lain, khamsu sholawatin fil yaum wa laylah. Sholat 5 waktu sehari semalam. Wa hal alayya ghairuha ya Rasulullah? Apakah ada yang lain ya Rasulullah? La, enggak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali engkau mau melakukan sholat tatawwu. Dari hadis ini muncul istilah apa? Tatawwu. Dan tatawwu itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Artinya tatawwu itu sesuatu yang melebihi yang wajib, selain wajib. Was sunnatu disebut sunnah. Ini istilah yang paling apa? Populer. Tapi sunnah dalam kategori hukum taklifi, bukan sunnah sebagai sumber apa? Hukum. Sunnah itu memiliki banyak makna, tinggal perspektifnya dari mana. Kalau kita bicara usul fikih, biasanya sunnah itu digunakan untuk menyebut sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Sehingga dalam masalah 5 dalam HPT kita, ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama kan, yang disebut agama itu ad-din, itu apa? Ma anzalahullahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah. Maksudnya di sini bukan sunnah pelakunya mendapat pahala, yang meninggalkan tidak berdosa, tapi maksudnya apa? Sunnah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Tapi kalau disebut sholat sunnah, berarti sunnah dalam kategorisasi ilmu fikih yang termasuk hukum taklifi yang jumlahnya berapa? 5 itu. Jadi satu istilah bisa memiliki beberapa penafsiran sesuai disiplin ilmu yang bicara tentang itu ya. Wal mustahab juga disebut mustahab. Wal mandub disebut apa? Mandub. Ada yang menambah lagi al-hasan, al-muraghabu fih itu. Itu istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut apa? Sunnah. Dalam hukum taklifi yang ada dalam ilmu fikih. Dalam ilmu apa? Fikih. Salat sunnah itu disyariatkan tujuannya apa? Tujuannya apa, Pak? Bu?
Nah, di sini dikatakan wasyuri'a dan disyariatkan liyukmila naqsal faraid untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Bal bahkan waliyakuma fil akhirah untuk menjadi di akhirat la fid dunya tidak di dunia maqama maturika minha pengganti sholat yang wajib yang ditinggalkan liudrin karena udur kan nisyan seperti lupa. Maksudnya apa? Sholat sunnah itu salah satu hikmahnya itu menyempurnakan sholat apa? Sholat wajib. Sholat wajib gitu. Menyempurnakan sholat wajib. Nah, kok bisa? Ya kadang-kadang Pak, kalau kita sholat wajib ya, habis beraktivitas atau melakukan pekerjaan ya, Allahu Akbar, sholat wajib nih, bisa langsung khusyuk atau konsentrasi atau enggak? Jadi Allahu Akbar betul, lisannya bilang Allahu Akbar, pikirannya pekerjaan, apalagi pekerjaannya ruwet itu. Jelas enggak fokus ya. Nah, sehingga sholat sunnah itu nanti ada qobliyah ada ba'diyah. Kalau qobliyah itu kan dilakukan sebelum sholat wajib. Fungsinya apa? Supaya menjadikan sholat wajib kita khusyuk. Sholat sunnah dulu mungkin enggak begitu khusyuk karena habis bekerja tadi. Ketika masuk sholat wajib khusyuk. Tapi bisa juga orang langsung sholat wajib, tidak melakukan qobliyah, atau memang sholatnya itu enggak ada qobliyah. Emang ada sholat apa? Isya itu nanti diperdebatkan ada atau enggak, nanti kita bahas ya. Tapi hadis spesifik enggak ada. Tapi masuk keumuman hadis baina kulli adzanaini sholatun, antara dua adzan yaitu adzan dan iqamat ada sholat. Tapi kalau hadis khusus enggak ada. Kalau dia langsung sholat wajib, biasanya enggak khusyuk itu. Jadi baca Qur'annya tidak tadabbur, tidak direnungi. Dan mayoritas kita mungkin sholat itu tanpa menghayati apa yang dibaca ya. Iya atau enggak? Enggak dibaca, enggak dihayati. Nah, sehingga itu disempurnakan dengan sholat ba'diyah. Ba'diyah itu yang menjadikan sholat wajib kita semakin sempurna. Makanya dalam istilah yang lain jabron lil faraidhi min naqsin, menutupi bagi sholat yang wajib dari kekurangan. Kekurangan apa? Kekhusyuannya dan seterusnya. Bisa jadi meninggalkan sunnah gitu. Allahu Akbar langsung Al-Fatihah, enggak boleh dibatalkan. Enggak boleh dibatalkan. Al-Fatihahnya enggak boleh dibatalkan. Termasuk sholat Idin, Idul Fitri atau Idul Adha itu yang sering imamnya lupa. Makmumnya bingung gitu. Akhirnya imamnya sudah Al-Fatihah, makmumnya tetap subhanallah. Kadang-kadang ya alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Berarti apa, Pak? Kan dia mengingatkan takbir zawaidnya. Tapi masalahnya imamnya sudah Al-Fatihah, itu enggak boleh ya, dibiarkan saja. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu wajib, takbir zawaid sunnah, enggak boleh membatalkan yang wajib untuk menyusuli yang sunnah. Tapi karena takbir zawaid itu menjadi politik identitas salat Id itu. Ya atau enggak, Pak, Bu? Nah, kalau salat Id tanpa takbir zawaid itu enggak ada rasanya gitu. Meskipun secara fikih hukumnya hanya sunnah, itu pun bukan sunnah hayat saja, sunnah yang tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Tapi karena sudah menjadi politik identitas salat Id, maka Al-Fatihah saja kadang-kadang harus dibatalkan karena belum takbir zawaid. Dan terus ini bal waliyakuma fil akhirati la fid dunya maqama ma turika min hali udrin kanisyan.
Bahkan sholat sunnah itu bisa mengganti sholat wajib. Tapi harus dicatat Pak ini. Fil akhirah, di akhirat. La fid dunya, tidak boleh di dunia. Sholat wajib yang ditinggalkan sebagaimana orang lupa. Kalau punya udzur, karena apa? Lupa. Misalnya kalau di dunia, oh saya sholat wajib saya bolong saja nggak apa-apa. Sehari 2 kali. Apa Pak? Maghrib dengan isya. Isya itu pun juga riskan itu. Biasanya ketiduran. Kalau subuh masih tidur, duhur bekerja, asar juga apa? Mulai ke sawah orang tani. Sehingga yang memungkinkan maghrib itu. Isya nanti ketiduran juga, ngantuk. Itu enggak apa-apa, yang penting saya perbanyak sholat sunnah. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Tapi kalau di akhirat sholat wajib bisa di cover atau bisa ditambal dengan sholat sunnah. Sebagaimana hadis yang cukup populer itu. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu sholat. Fa in kana atammaha kutibat lahu tamah. Kalau sholatnya itu sempurna, sama malaikat pasti ditulis apa Pak? Sempurna. Tidak mungkin malaikat itu korupsi atau datanya ketelisut gitu. Maksudnya apa? Malaikat lupa tidak mencatat. Itu enggak mungkin. Itu persoalan dunia. Ini persoalan apa? Akhirat gitu. Auditnya lebih canggih daripada apa? Di dunia. Nah kalau sholat wajibnya itu kurang, Allah tidak langsung ngamuk Pak. Itu kita yang sedikit disinggung langsung ngamuk. Nggak langsung, oh ini kurang. Cemplung neng neraka wae. Kesuwen. Tapi tetap Allah sabar gitu. Nah, kita kan sedikit disinggung wis gasak wae kan gitu. Nah, Allah akan bilang kepada malaikat, unduru hal tajiduna li abdi min tatawu'in. Lihatlah para malaikat suruh ngecek apakah hambaku ini punya salat sunnah. Ketika punya salat sunnah, maka akan digunakan untuk mengcover atau apa Pak? Nilai dikatrol salat wajib yang ditinggalkan di dunia. Tapi itu hanya berlaku di akhirat, tidak berlaku di dunia. Jadi sehingga nggak boleh seseorang meninggalkan sholat wajib nggak apa-apa, nanti tak sahur dengan sholat sunnah, nggak boleh. Meskipun kalau orang punya hutang sholat yang bertahun-tahun, misalnya orang taubat 40 tahun Pak usianya, tahun 50 baru mau taubat atau 60, nek wong Jawa wis mambu lemah baru mulai bertobat. Masa mudanya nggak pernah sholat, wajib diqodho atau enggak? Yang ditinggalkan sholatnya. Kalau diqodho gimana Pak? Ya orang semacam itu sudah nggak usah diqodho, tapi bertobat, kemudian apa? Memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah. Itu hikmah dari sholat sunnah. Nah sekarang kita bahas sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Kalau dilihat dari apakah disunahkan berjamaah atau tidak, sholat rawatib itu disunahkan atau enggak Pak Bu? Enggak disunahkan berjamaah atau tidak? Tidak. Sehingga dalam Fathul Mu'in dikatakan qismun la tusannu lahu jamaah. Sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Kalau seandainya dilakukan berjamaah, sah atau enggak? Sah atau enggak? Sah. Itu di hadis Abdullah bin Umar itu mengisyaratkan boleh sholat rawatib dengan berjamaah. Tapi afdolnya sendirian. Tapi bukan berarti harus sendirian, tidak.
Nah, sehingga dalam Fathul Mu'in dikatakan kismun la tusannu lahu jamaah. Salat yang tidak disunahkan untuk berjamaah. Ka rawatib at-tabi'ah lil faraid. Sebagaimana salat rawatib yang mengikuti salat wajib. Jadi rawatib itu jamak dari rotibah. Rotibah itu artinya ad-daimah al-mustamirah. Salat yang daimah, selalu ada, mustamirah yang berlangsung terus. Karena dia kan sifatnya mengikuti. Kapan ada sholat wajib, ya di situ ada sholat. Kapan ada sholat wajib? Ya, betul. Kapan ada sholat wajib, di situ ada sholat sunnah apa? Rawatib. Ya, betul. Makanya disebut rawatib at-tabi'ah lil faraid. Sholat rawatib yang mengikuti sholat wajib. Jumlahnya itu berapa, Pak, Bu? Berapa? 12. Itu yang muakkadah, Pak. Kalau semuanya berapa kira-kira? Berapa, Pak, Bu? Pernah ngitung atau enggak? 18. Yang lainnya berapa, Bu? 20. Yang lainnya? 16. Jenengan kok berselisih ya? Ya kita coba hitung ya, daripada menghitung uang. Mending uang insya Allah tiap hari ya. Tiap hari sudah hitung uang. Kita menghitung sesuatu yang non materi itu, tapi bermanfaat di hari akhirat gitu ya. Kita hitung pakai jumlah yang terbanyak. Berarti kalau ada 4, ya kita katakan 4, meskipun boleh 2 gitu. Itu cara menghitungnya. Kita awali dari subuh. Subuh itu ada 2. Qobliyah atau ba'diyah? Qobliyah 2. Terus zuhur. Ada qobliyah, ada ba'diyah atau enggak? Ada. Berapa, Pak? Qobliyah 4. Berarti berapa tadi? 6 ya, 6. Sama ba'diyah 2 atau 4? 4 atau 2, Pak? Jadi enggak pilih yang kecil. 4 itu. Pilih jumlah rakaatnya yang terbanyak. Berarti 6 tambah 4 berapa tadi? 6 tambah 4 berapa? 10 ya. Terus asar itu ada apa? Qobliyah. Berapa, Pak? Kok kayak mati nih? Berapa, Pak? Qobliyah asar berapa? 2 atau 4? Mati enggak? Suaranya habis. Oke, saya lanjutkan. Jadi qobliyah subuh itu 2. Qobliyah duhur itu 4, 6. Ba'diyah duhur itu 4, 10 ya. Qobliyah asar 2 atau 4? 4, Pak, 4. Rahimallahum ro'an shalla ba'dal asri arba'an. Allah akan merahmati. Ini doanya Nabi ya. Seseorang yang sholat qoblal asri, sebelum asar 4 rakaat. Ada di Bulughul Maram hadisnya. Allah akan merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Rahimallahum ro'an shalla qoblal asri arba'an. Atau shalla arba'an qoblal asri 4. Berarti 14 ya. Terus maghrib ada qobliyahnya? Ada berapa, Pak? 2. 14 tambah 2, 16. Ba'diyah maghrib ada? Ada 2.
Berarti 18. 18 ya? Qobliyah Isya ada? Ada atau enggak? Enggak ada yang bilang tidak ada. Ya nanti kita lihat ya ada atau enggak. Yang penting kita hitung saja. Berarti 2. Kalau mazhab Syafi'i ada Pak, Qobliyah Isya itu ada. Tapi kalau tarjih nanti kita bahas ada atau enggak. Kalau ditarjih nanti daripada saya lupa saya bahas dulu lah, enggak apa-apa. Qobliyah Isya, kalau jenengan baca bukunya Mustafa Kamal Pasha, tahu Pak Bu? Bukan Kamal Atatürk, Mustafa Kamal Atatürk itu bukan. Ini Kamal Pasha. Itu BPH, Badan Pengurus Harian Universitas Muhammadiyah Jogja. Itu nulis buku namanya Fikih Islami sesuai dengan putusan tarjih. Dulu pernah dijadikan kurikulum baik tingkat SLTB, SLTA dan bahkan perguruan tinggi. Hanya saja muatannya disesuaikan Pak. Tapi bukunya satu, cumanya kalau untuk perguruan tinggi lebih lengkap. Di sana ketika bicara tentang sholat rawatib disebutkan tidak ada sholat qobliyah isya. Tidak ada sholat qobliyah isya. Itu pendapat siapa? Mustafa Kamal Pasha. Buku ini atau keterangan ini ditanyakan kepada tim fatwa tarjih. Nanti jenengan bisa cek di online Pak, googling saja fatwa tarjih sholat sebelum isya, nanti akan keluar gitu. Pendapat majelis tarjih itu menguatkan apa? Pendapatnya Mustafa Kamal Pasha. Ya, pertimbangannya apa kurang tahu Pak ya. Ya memang diantaranya bukan pertimbangan, ini sudah kadung jadi referensi di Aum Pendidikan Muhammadiyah atau apa yang jelas disebutkan hadis Pak. Memang tidak ditemukan hadis secara khusus berkaitan dengan apa? Qobliyah isya, enggak ada. Ada atau enggak Pak Bu? Pernah ngecek jenengan? Ngeceknya sementing jeli kiai kok dulu. Ulangan kiai jenengan depian ada atau enggak? Ketulang lah itu. Nah, ketika dicek hadisnya itu enggak ditemukan. Sehingga mazhab Syafi'i itu pakai hadis umum, yaitu baina kulli adzanaini salatun. Tiap antara dua adzan itu maksudnya ay al adzan wal iqamah, maksudnya adzan dan qomat. Salatun ada salat. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Antara isya dengan ketika kita salat isya itu kan ada adzan dan qomat. Ya berarti berlaku keumuman apa? Hadis. Itu dasar mazhab apa? Syafi'i. Termasuk mazhab Syafi'i itu agak luas. Membawa ke permasalahan qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat itu enggak ada hadis secara apa? Khusus, enggak ada. Tapi qoblal Jum'ah ada nanti. Qobliyah enggak ada. Qoblal Jumat itu maksudnya qoblal Jum'ah itu sebelum khotib naik ke mimbar. Tapi kalau sudah khotib naik mimbar atau adzan pertama terus sholat qobliyah itu enggak ada hadis secara apa? Khusus. Mazhab Syafi'i pakai kias yang pertama. Dikiaskan dengan sholat duhur. Berarti qobliyahnya yang nanti ada 4 ya. 2 mu'akkad, yang 2 ghairu mu'akkad. Yang kedua pakai keumuman hadis tadi. Tapi keumuman hadis apa? Baina kulli adzanaini apa? Salat. Antara 2 adzan itu salat. Tapi praktik Rasulullah mengecualikan
Wong adzan di zaman Nabi itu ketika Rasulullah naik mimbar. Dan Rasulullah, Pak, ini yang perlu dicatat. Ketika khutbah itu datangnya paling akhir. Jadi kalau sudah masuk waktu duhur baru datang. Enggak kayak jenengan kan khotib wagi jam 7 sudah berangkat. Saking semangat khutbahnya gitu. Khotib jam 7 Pak ya. Gimana? Ya, makanya kita coba kaji dulu ya. Belum selesai. Yuk. Rasulullah itu kalau khutbah Jumat itu datangnya paling akhir. Sehingga kalau sudah masuk waktu Jumat, Rasulullah tidak tahiyatul masjid. Tidak apa? Tahiyatul masjid. Berarti kesunahan berangkat pagi, Pak. Itu bagi bukan yang khotib yang pertama. Kan ada hadis kan yang berangkat waktu di paling awal pahalanya kayak apa? Faka'an nama qoroba badanatan, kayak korban unta. Waktu yang kedua kayak sapi bakoratan. Waktu ketiga kabshan akrona, kambing yang bertanduk. Waktu keempat dajajatan, itu apa? Ayam. Yang kelima baidotan, ndok, telur. Tapi yang pitik sama ndok ini nggak boleh dibuat korban Idul Adha. Ini hanya pahala senilai pahala tadi ayam atau telur. Tapi kalau dibuat Idul Adha nggak boleh ya. Karena hadisnya kan alama rozak, hadisnya ayatnya alama rozaqahum min bahimatil an'am. Bahimatul an'am itu ya 3, unta, sapi dan kambing. Ini kan kesunan paling pagi. Paling apa? Pagi. Ini berlaku bukan untuk khotib. Bukan untuk apa? Khotib atau imam. Kalau imam datangnya belakang. Datangnya apa? Belakang. Yang kedua, imam itu tidak disunahkan tahiyatul masjid. Tapi itu kalau datangnya pas adzan, Pak. Masalahnya kita itu kan nggak memungkinkan niru kayak Rasulullah itu. Yang pertama Rasulullah itu tempat rumahnya kan dekat, ya kan? Yang berikutnya kita itu kadang repot tuh, Pak. Jenengan khotib diundang itu, takmirnya jam 11.15 itu wis bingung gitu. Itu kalau kita datangnya apa pas ketika crash itu, kasihan takmirnya itu bisa jantungan itu dia. Apalagi buku khutbahnya di podium hilang lagi gitu. Itu takmirnya bisa jantungan ya. Sehingga kan terpaksa masuk masjid sebelum azan. Sholat tahiyatul masjid atau enggak? Ya sholat kalau semacam itu. Soalnya kan kita tetap duduk di masjid. Berlaku keumuman idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusolli apa? Rakaatain. Kalau seorang di antara kamu masuk masjid, janganlah langsung duduk sampai sholat 2 rakaat. Kan itu. Oke ya. Kembali tadi. Berarti hadis yang bicara antara 2 azan itu sholat, ada sholat, itu dikecualikan di hari apa? Jumat. Sehingga qobliyah Jumat itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kalau qoblal Jum'ah, ini jangan bedakan ya. Qobliyah, kalau saya sebut qobliyah itu berarti menunggu masuknya waktu Jumat atau sama dengan masuknya waktu
zuhur. Itu disebut apa? Qobliyah. Sehingga sholat rawatib itu harus dilakukan sesudah masuk waktu sholat wajibnya. Bisa dipahami ya? Kalau qoblal jum'ah itu sholat yang dilakukan sebelum khotib naik mimbar. Belum mancing. Qoblal jum'ah, bukan qobliyah jum'ah. Kalau jenengan nggak khotib, umumnya kita kan nggak khotib kan? Khotib satu saja dalam satu masjid ya, nggak perlu dua. Tapi yang selain itu boleh lebih, jamaah boleh lebih. Nah, kalau sunahnya kan berangkat pagi kan? Misalnya berangkat jam 10 ya. Nah, menghitung kategorisasi pahala 5 tadi Pak, itu berdasarkan waktunya atau yang paling cepat itu? Kan 5 atau tadi kategori hadiahnya kan? Onta, sapi, kambing, ayam, telur. Fajar Sotik dengan sholat Jumat itu berapa jam Pak? Fajar Sotik dengan sholat Jumat berapa jam? Berapa jam Pak? Antara terbitnya Fajar Sotik dengan sholat Jumat itu berapa jam? 6 ya, taruhlah 6 dibulatkan saja biar mudah. 6 ya. 6 jam. Hadiahnya 5. Berarti waktu yang pertama kira-kira jam berapa itu? Enggak. Ya taruhlah saya jam 6 Pak ya. Jam 6 itu kalau dibagi sesuai dengan jam. Ada orang yang berangkat jam 6. Berarti mayoritas jenengan enggak mungkin dapat hadiah seperti korban onta jenengan jam 6 cek ning sawah. Iya, ini coba mencari maknanya Pak, belum ke situ. Sehingga kalau kita jenengan menghitungnya kayak gitu, jenengan jelas enggak dapat apa Pak? Nominasi dapat hadiah. Sehingga menghitungnya itu siapa yang paling cepat. Sehingga dalam satu masjid dengan masjid yang lain itu berbeda. Itu apa? Berbeda. Misalnya satu masjid kalau yang paling cepat yang berangkat jam 10 itu ya berarti jam 10 itu yang dapat onta. Sehingga yang paling menang itu marbutnya. Berangkat masjidnya paling depan. Jam 9. Masalahnya marbutnya hampir bersih-bersih pulang. Berangkatnya paling akhir. Itu gak memenuhi Pak. Wong hadisnya siapa yang mandi sholat Jumat sebagai mandi jenabat kemudian datang paling awal. Marbut itu betul datang paling awal. Tapi masalahnya ya belum mandi. Habis bersih-bersih pulang. Nah ketika sudah ke masjid melakukan sholat. Sholat apa? Ma badalahu, sesuai dengan kemampuan. Sehingga sholat qoblal jum'ah itu la haddalah, tidak ada batasannya. Tidak ada apa? Batasannya. Jenengan karena habis wudu, sholat sunnah ba'dal wudu. Karena masuk masjid tahiyatul masjid sudah 4 Pak, 4 rakaat. Terus sholat apa? Sholat sesuai dengan kemampuan jenengan. Ingtidor, ada yang mengistilahkan ingtidor. Ingtidor itu artinya menunggu datangnya khotib kemudian naik mimbar. Kalau sudah khotib naik mimbar sudah tidak ada sholat. Itu ya. Terus ada yang mengatakan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu yang penting sholat tidak ditentukan bilangannya. Jadi pokoknya sholat saja. Bisa juga sholat sunnah duha. Kan boleh atau enggak Pak? Boleh. Itu sudah lumayan Pak. Sehingga dalam pendapat Ibnu Taimiyah dalam fatwa Majmu' Fatawa itu dulu generasi salaf itu sholat sebelum Jumat itu ada yang 8, ada yang 12, ada yang 6. 12 itu kesel Pak. Kesel enggak ya? Kesel ya. Bermergawi ya.
berangkatnya jam 11 hebat tuh Pak sekarang. Kita bisa berangkat cuma jam 11 hebat atau belum? Sudah saya. Rata-rata lebih dari itu. Nah, sehingga kalau orang tadi sudah sholat, khotib naik mimbar, sudah tidak ada apa? Sholat. Kecuali bagi yang datang terlambat. Terlambat. Ketika Sulaik, ini penting Pak, didengarkan ya. Sulaik Al-Ghatafani. Namanya Sulaik yang betul, jenengan kalau baca fatwa tarjih itu salah. Sulaik sama fatwa tarjih itu jadi Sulaikan. Sulaik itu jadi Sulaikan. Saya nggak tahu itu melakukan kontekstualisasi atau tipe salah apa? Salah ketik, saya nggak tahu. Itu penting Pak, itu nanti jangan baca fatwa tarjih sendiri, nggak pernah ngaji tarjih, ditulis Sulaikan, namanya itu Sulaik, Sulaik pakai kap ya. Diterjemahkan jadi Sulaikan. Sulaikan. Itu ada itu di Tujak. Saya ketawa sendiri baca itu. Sulaik jadi Sulaikan. Nah, Sulaik itu kan datang terlambat ketika Nabi apa? Khutbah. Ketika Nabi apa? Khutbah. Dia langsung duduk. Sama Nabi ditanya, hal sholaita, apakah engkau sholat wahai Sulaik? La. Belum ya Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Kum fasolli rok'atain. Berdirilah, sholatlah kamu 2 rakaat. Hadis Sulaik ini, jumhur ulama bilang Sulaik itu sholat apa Pak? Sholat tahiyatul masjid. Tapi sama mazhab Syafi'i dipahami yang dilakukan Sulaik itu bukan sholat tahiyatul masjid saja, tapi qobliyah Jumat, sehingga orang yang datang terlambat Pak, ini mazhab Syafi'i ya, meskipun khotib khutbah itu tetap sholat qobliyah Jumat. Kalau diniatkan plus tahiyatul masjid, berarti dapat qobliyah Jumat dan tahiyatul masjid. Itu dalam pendapat apa? Mazhab Syafi'i. Ya, karena mereka berpandangan ada qobliyah Jumat. Tapi kalau yang ditarjih dan juga pendapat Ibnu Taimiyah, banyak ulama yang mengatakan ya tidak ada qobliyah Jumat. Tapi kalau kita bilang pendapatnya mazhab Syafi'i ini bid'ah, juga enggak bisa disebut bid'ah Pak. Karena kan mereka punya apa? Dalil. Cumanya ditakwil. Yang dilakukan Sulaik itu bukan tahiyatul masjid tapi qobliyah Jumat. Ada hadisnya atau enggak? Ada. Hadis Sulaik tadi loh. Cumanya kan yang penafsirannya Sulaik itu sholat qobliyah Jumat atau tahiyatul masjid. Sehingga Ibnu Hajar Al-Haytami Pak, ini tokoh yang otoritatif dalam mazhab Syafi'i, dia mengatakan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan tidak ada sholat qobliyah Jumat. Bahkan itu bid'ah, tapi disebut ghairu sadidah. Bid'ah tapi enggak betul-betul bid'ah. Kenapa? Karena mereka masih punya landasan. Bisa dipahami ya? Nah itu. Tapi kalau ditarjih tidak ada istilah qobliyah apa? Jumat. Kalau qobliyah Jum'ah ada. Bisa dipahami ya? Oke, kembali ke tadi. Lupa saya ngitungnya. Qobliyah Jumat berarti sama dengan qobliyah Isya tadi loh yang belum kita selesai. Isya tadi kan sudah dapat 18 loh, berarti 20. Kemudian setelah Isya ada berapa rakaat Pak? 2, berarti berapa? 22. Meskipun tarjih menyebutkan ba'diyah Isya itu 4 Pak. Tapi saya enggak begitu setuju. Hadisnya kan ketika Rasulullah ditanya tentang ketika Aisyah ditanya sholatnya Rasulullah fi jawfil lail, di tengah malam.
Rasulullah itu habis isya pulang ke rumah sholat 4 rakaat. 4 rakaat itu 4 rakaat ba'diyah isya atau 4 rakaat sholat malam. Tapi sama tarjih dibawa ke sholat malam. Sehingga ba'diyah isya itu kalau ditarjih boleh 4, boleh 2. Tapi yang populer jenengan apa? 2. Nah, kita baca di Fathul Mu'in ya. Yusannu arba'u raka'atin qabla asrin. Disunatkan 4 rakaat sebelum asar, 4. Wa dhuhrin, 4 rakaat sebelum duhur, 8. Wa ba'dahu, ba'da duhur, 4. Berarti berapa? 12. Wa raka'atani ba'da maghribin, 2 rakaat setelah maghrib. Berapa tadi Pak? 12 ya? 12 tambah 2 berarti berapa? 14. Wa isya'in, setelah isya 2 rakaat, berarti berapa? 16, iya kan? Wa qablahuma, sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, berarti 4. Berapa tadi? Berapa tadi? 20. 20 kan? 16 tambah 4. Wa subhin, dan 2 rakaat sebelum subuh, berarti 22. Persis kan? Nah sekarang 22 itu sebelum saya tutup, saya ada halakoh ya. Oke, sebelum saya tutup, 22 itu mana yang mu'akkad, mana yang ghairu mu'akkad? Yang mu'akkad berapa Pak? Tadi sudah dijawab 12. Jangan sepakat semuanya Bu, 12 Bu. Lah itu khilaf ya. Dalam mazhab Syafi'i itu ada 3 pendapat. Yang mu'akkad itu yang pertama 8, karena tidak memasukkan setelah isya. Setelah isya dalam riwayat An-Nasa itu enggak ada. Tapi disebutkan sebelum asar Pak. 2 rakaat sebelum asar. Sehingga mazhab Syafi'i ada yang berpendapat 8. Ada yang berpendapat 10. Nah, ini 10 sesuai dengan hadis Abdullah ibn Umar. Nanti jenengan cek di Bulughul Maram ya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqal, hafidtu, saya ingat, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyra rakaatin, 10 rakaat. Nah, mazhab Syafi'i berpendapat yang muktamad Pak ini. Yang muakkad ada berapa? 10 Pak. Saya belum selesai, ada. Tadi kan hanya pendapat, tapi mana yang dianggap yang paling kuat itu? Ada 8, ada 10, ada 12. Ini yang 10 ini yang dianggap paling kuat dalam mazhab Syafi'i. 10 rakaat. Rakaatain qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum duhur. Wa rakaatain ba'da, 2 rakaat setelah apa? Duhur. Wa rakaatain ba'dal maghribi fi baiti, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Berarti berapa tadi? 6 ya. Wa rakaatain ba'dal isya'i fi baitihi, 8. Wa raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, berarti 10. Yang muakkad ini Pak Bu. Sebelum subuh 2, sebelum duhur 2, setelah duhur 2, terus apa? Setelah maghrib 2, setelah isya 2. Itu yang muakkad dalam pandangan mazhab Syafi'i. Kalau pendapat yang 8 itu membuang 2 rakaat setelah isya. Setelah apa? Isya. Tapi bagi mazhab Hanafi Pak, itu 12 berdasarkan hadis Ummu Habibah dan juga Aisyah ya. Kata Ummu Habibah, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shalla itsnatai asyrata rakaatan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, sehari semalam. Coba didengarkan ya ini. Pahalanya bagaimana? Bunia, bakal dibangunkan, bunia bakal den bangun, lahu kedue man, bihinna kelawan 12 rakaat ing dalam sedina lan suwengi, apa baitun omah fil jannati ing dalam surga. Berarti akan dibangunkan untuknya rumah di dalam surga. Nek gak sholat 12 rakaat sehari semalam Pak, selain sholat wajib, ning surga ndi mah tuh gak?
Jangan-jangan ngemper atau ngekos. Maksudnya gimana Pak? Saya itu pernah ditanya lucu gitu Pak. Waktu ngaji itu. Ustaz, bagaimana itu hukumnya kalau seorang enggak sholat 12 rakaat? Apa selain sholat wajib sehari semalam? Di surga punya rumah atau enggak? Gimana Pak jawabannya? Mau soalnya nek wong ning surga ngemper Pak. Nabi kan masih menderita tuh Pak. Katanya surga itu enggak ada, bukan tempat penderitaan. Maksudnya kan bukan gitu Pak. Kalau rumahnya saja itu sudah dibangun di surga ya. Jadi kredit rumah itu bukan pakai ansuran ya. Pakai uang enggak. Tapi dengan sholat 12 rakaat selain sholat wajib sehari semalam. Itu investasi untuk beli rumah jangka panjang gitu. Yang kebahagiaannya lebih abadi. Tidak perlu nabung uang. Tapi cukup apa? Menjaga sholat 12 rakaat sehari semalam. Selain sholat wajib. Ya kalau rumahnya saja dibangun di surga Pak. Berarti potensi masuk surga itu lebih besar daripada sing omah wae gung duwe. Bisa jadi itu karena nggak punya rumah di surga masuk neraka kan, rumah saja di surga saja kan belum punya. Kalau yang menjaga 12 rakaat tadi kok keliru nyasar di neraka sama malaikat akan ditolak. Awakmu wis kredit rumah di surga kok ngapain? Mampir ning neraka kan gitu Pak. Enggak, ini logika Pak. Ini kok logika? Maksudnya memahami hadis itu semacam itu ya. Kalau dia punya dibangunkan rumah di surga kan otomatis potensi masuk surganya lebih besar. Tapi bukan berarti yang nanti enggak melakukan sholat rawatib 12 rakaat sehari semalam terus enggak punya rumah juga enggak, ngemper di surga kan enggak. Dan juga surga itu kan berjenjang, bertingkat. Sehingga orang yang tadi melakukan 12 rakaat dijaga itu potensi masuk surganya lebih besar daripada yang apa Pak? Yang tidak itu. Tapi bukan berarti yang tidak di sana terus ngemper juga bukan semacam itu ya. Nah, hadis Ummu Habibah ini menyebutkan di riwayat Imam Tirmidzi wa arba'an qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Sehingga kalau ditarjih Pak, yang dikuatkan yang ini karena ini kan menambahi dari keterangan hadis siapa? Abdullah ibn Umar. Di riwayat An-Nasa'i itu disebutkan, tidak disebutkan ba'da isya 2 rakaat, tapi sebelum asar 2 rakaat. Sehingga kalau jenengan ingin investasi rumah di surga, itu ditambahi lagi. Tambahi 2 rakaat, berarti tidak 12 tapi 14. Kenapa? Karena kita belum yakin tambahan 2 itu setelah isya-nya atau sebelum asarnya. Sehingga kata Imam Syaukani lebih amannya 14. Kalau 14 itu sudah tidak ada keraguan. Mungkin itu saja kajian kita karena waktu kita cukup pendek. Untuk hari ini enggak usah saya buka pertanyaan. Kita tutup wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.